Selamat malam teman-teman. Malam ini sudah menunjukkan waktu pukul 1.34, sekitar setengah 2 malam. Sudah mau masuk dini hari teman-teman. Teman-teman yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Tapi ini saya masih lagi cari-cari info untuk menanggapi pesan masuk dari Bapak Bapak Alvaro. Selamat pagi Bapak Alvaro. Selamat malam. Selamat malam maksudnya nih. Mau menjelang dini hari. Ini Bapak Alvaro tanya, apakah jadi kalau tanggal 1 Desember dibuka untuk penerbangan internasional? Sebenarnya saya juga tidak tahu ini apa jadi dibuka atau tidak, tapi saya mengacu dari Facebook ini, dari grup Metro Bali. Ada juga pertanyaan dari anggota Metro Bali ini yang menanyakan hal yang sama. International Airport 1 Desember jadi dibuka enggak? Jadi kalau saya mengacu dari dari komentar-komentar status tadi, sepertinya ini belum dibuka itu jalur internasional. Untuk penerbangan internasional itu sepertinya belum dibuka, karena di sini rata-rata memberikan komentar itu mengesankan kalau jalur internasionalnya itu masih ditutup. Tamu saya pintar Desember mau berangkat dari Rusia ke Jakarta. Nah, dari Jakarta baru terbang ke Bali. Kalau ke Bali langsung nggak bisa. Seperti begitu. Jadi untuk penerbangan internasional itu cuma sampai di ibu kota negara kita, Indonesia. Jadi sampai di Jakarta, mungkin sampai di Soekarno-Hatta mungkin. Jadi kalau langsung ke Bali sepertinya ini belum. Akhirnya airport dibuka juga. Terima kasih Bapak Penguasa. Semoga masyarakat Bali tidak kelaparan. Dan terima kasih BLT yang sudah lewat. Itu saya kurang tahu itu. Itu mungkin jawaban ngaco itu. Ngurah Rai International Airport selalu buka 24 jam. Nah, itu. Ya orang domestiknya juga sudah ada penerbangan, gimana gak dibuka airportnya? Kadang-kadang pengen ketawa baca jawabannya. Nah, cuma pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah virus ini selesai atau terhenti, bulan atau tanggal. Ya, mudah-mudahan cepat, harapan semuanya. Itu juga kesannya berarti belum dibuka ini untuk jalur internasional nih. OB aja masih ditutup. Emangnya
tamu datang mau dikarantina aja di hotel. Jadi banyak jawabannya lucu-lucu dari pertanyaan tentang apakah tanggal 1 Desember itu jadi dibuka. Saya 1 Desember maunya melihat situasi di bandara, dibuka pun internasionalnya, tapi negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya belum siap, belum bisa liburan kemana-mana karena adanya lockdown dan sebagainya. Ya sama aja bohong, tetap aja sepi pariwisatanya bro. Nah itu ada jawaban dari pertanyaan yang ada di grup Metro ini, seperti pertanyaan Bapak Alvaro. Mungkin besok saya mau coba, mudah-mudahan ada waktu untuk bisa singgah ke bandara sekalian melihat fakta yang ada di lapangan. Karena kalau mengacu dari informasi via internet begini, kadang-kadang kita sering dibuat tanda tanya. Jadi kalau menurut saya yang paling bagus harus tengoklah, harus mampir ke bandara untuk memastikan apakah dari rencana akan dibukanya penerbangan langsung internasionalnya sudah dibuka atau tidak. Nah kalau sudah mata telanjang kita melihat langsung, baru bisa kita meyakini bahwa bandara itu benar-benar dibuka atau malahan masih ditutup. Oke, untuk sementara saya cut videonya biar besok kita ambil gambar yang ada di lapangan. Selamat malam, menjelang pagi, udah subuh ini. Selamat beristirahat. Semoga sahabat-sahabat YouTube saya, para subscriber saya, dan para YouTuber yang berkenan nonton senantiasa diberikan kesehatan biar tetap bisa berjuang. Selamat sore teman-teman YouTuber, para subscriber saya nih, dan teman-teman YouTuber lainnya dimanapun berada. Semoga sore ini, kalau di sini nih sudah sekitar jam 2:30 mungkin ini, saya gak bawa jam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah ini saya sengaja kesini ke area Kuta ini. Rencananya saya mau pergi ke bandara, mengingat penasaran saya dengan rencana dari pemerintah membuka penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai. Mudah-mudahan nanti kesampaian saya pergi ke Bandara Internasional Ngurah Rai.
Oke, untuk sementara itu dulu yang ingin saya sampaikan biar teman-teman tidak pada kabur nanti. Padahal saya berencana hari ini karena ini sudah tanggal 3, jadi ya saya coba untuk melihat situasi terkini di bandara. Apa benar jalur penerbangan internasional itu dibuka di Bandara Internasional Ngurah Rai? Itu saja teman-teman. Oke teman-teman, untuk sementara ini kita cut lagi nih videonya, karena semalam juga saya sudah mencari tahu di media sosial. Yang saya tangkap sih kemungkinan kalau dilihat dari komen-komen dari status yang diunggah oleh seseorang, kemungkinan itu bandara masih dalam kondisi ditutup. Cuma kalau kita tidak pergi ke sana, kita tidak akan tahu faktanya bagaimana. Oke teman-teman, sekian dulu ini video yang waktu yang menunjukkan sekitar pukul 2 atau pukul 3 sore ini. Nanti kita lanjut lagi informasinya. Selamat sore teman-teman. Kembali dengan saya, Bali is my life. Itu slogan mungkin teman-teman yang ada di depan saya. Itu Bali is my life. Oke teman-teman, ini kebetulan tadi saya akhirnya bisa juga masuk ke bandara atas bantuan, lupa saya namanya, bapak siapa ya, yang sekarang sedang menuju Kota Makassar. Terima kasih Bapak sudah berkenan membawa saya ke sini. Mungkin kalau tanpa Bapak itu saya bisa-bisa nggak kesampean masuk bandara. Nah, untuk apa ya? Untuk melegakan rasa penasaran saya, terutama sama Bapak Alvaro yang sempat bertanya, beneran bandara mau dibuka tanggal 1? Nah, semalam juga saya sudah cari informasi via Facebook. Itu nyatanya memang informasi di Facebook mengatakan kalau kayaknya sulit itu bandara mau dibuka. Nah, ini kebetulan karena saya sudah ada di bandara, makanya saya ingin mencari tahu kondisi terkini bandara setelah tanggal 1 ini seperti apa. Tadi saya sudah melewati terminal keberangkatan menurunkan sahabat dari Makassar. Sekarang saya tinggal keliling-keliling mumpung ini parkirnya ini berlaku 2 jam. Nah, kalau saya lihat dari seberang ini sepertinya sepi nih teman-teman, tidak ada aktivitas di terminal internasionalnya ini, termasuk di parkirannya itu saya pantau sepi loh teman-teman. Jadi kemungkinan apa yang
direncanakan itu masih dievaluasi mungkin teman-teman, karena satu dan lain hal makanya itu dievaluasi sama pejabat. Nah, ini saya masuk pejabat pemerintah daerah. Ini saya masuk ke keberangkatan internasional. Sepi sekali, tidak ada kendaraan yang berlalu lalang, atau kalau yang parkir sih ada teman-teman. Kendaraan yang parkir ada. Cuma ada yang jalan juga, mungkin sekedar berjalan-jalan, saya kurang tahu. Tapi aktivitas seperti ada penerbangan atau ada yang mau berangkat di terminal ini tidak ada. Di terminal internasional tidak ada teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat itu suasananya sepi, belum ada aktivitas seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi di terminal keberangkatan ini tidak ada yang beraktivitas, tidak ada situasi yang crowded, tidak ada. Mungkin memang benar kalau jalur internasional ini masih belum dibuka teman-teman. Benar, mungkin informasi yang terekam di Facebook itu, di grup Metro Bali, kemungkinan memang tidak ada jadi dibuka, atau mungkin dipending, dievaluasi dan lain sebagainya, mengingat kasus pandemi ini belum berakhir. Nah, itu kosong, sama sekali kosong, tidak ada aktivitas di dalamnya, tidak ada pegawai, tidak ada tamu turis yang hilir mudik, yang biasanya di sini sangat sibuk. Terlebih-lebih ini mau dekat Desember, biasanya sudah ada kesibukan yang lebih daripada hari-hari biasanya. Ini sekarang betul-betul kosong. Mungkin ada benarnya dari cerita yang saya baca di komennya di Facebook itu. Mungkin itu benar kalau penerbangan internasional itu hanya ada di hanya berlaku sampai di Jakarta, mungkin sampai di Soekarno-Hatta. Jadi keberangkatan internasional di terminal internasional ini, keberangkatan maupun kedatangannya ini mungkin memang sudah atau masih ditutup. Jadi per ini kan tanggal 3 teman-teman. Jadi berita yang saya dapat dari grup WA dulu, per tanggal 1 Desember jalur penerbangan internasional itu akan dibuka, itu ternyata memang dibatalkan atau ditangguhkan, atau masih dalam proses evaluasi mengingat pandemi ini belum berakhir.
Nah, kalau di domestik tadi saya lihat itu aktivitas sudah berlangsung. Kalau di domestik, kalau di internasional aktivitasnya masih ditutup. Coba kita sekarang, karena tadi saya juga sudah melewati terminal domestik teman-teman, cuma untuk memberikan gambaran ke teman-teman bagaimana situasi di domestik, biar dikira saya hanya ngomong doang, nanti kan tidak enak. Paling tidak saya ingin memberikan informasi yang jujur, meskipun saya bukan seorang wartawan, bukan narasumber, tapi paling tidak apa yang saya dapatkan di lapangan itu yang saya ceritakan, biar tidak terlalu berlebihan, kan jadi kabar bohong, nanti jadi hoak, nanti kan hoax. Nanti kan jadi saya yang dibully sama orang-orang, jadi tidak enak lah. Jadi saya ambil gambar ini biar teman-teman juga melihat dengan fakta di video saya nih, bahwa di jalur domestik memang sudah ada aktivitas yang walaupun tidak sepadat hari-hari biasanya, paling tidak aktivitasnya masih berlangsung, masih berdenyut. Jadi kemungkinan yang datang kebanyakan untuk Desember ini mungkin lebih didominasi oleh tamu-tamu domestik. Jadi masih saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, atau mungkin ada tamu asing yang berkunjung, tentunya melalui Bandara Soekarno-Hatta, karena jalur internasional di Bandara Ngurah Rai masih ditutup untuk kedatangan maupun keberangkatan di terminal internasional. Nah, ini saya ada di keberangkatan ini, kemungkinan sudah ada banyak aktivitas, jadi porternya juga udah pada sibuk. Jadi situasinya sudah berdenyut, walaupun kembang kempis. Kembang kempis. Anggap saja kembang kempis teman-teman. Karena memang keadaan sekarang lagi kembang kempis. Aduh, soalnya begini teman-teman, yang kembang itu cuma bunga doang yang kembang teman-teman. Terus yang kempis itu dompetnya yang kempis, jadi aduh, susah dah ini. Nah, ini saya sekarang berada di tempat yang tadi teman-teman, tempat yang tadi kita sudah lewati. Sekarang mungkin saya akan menuju ke kedatangan internasional. Nah, kalau kedatangan internasional itu ada di posisinya ada di bawah jalan tadi teman-teman. Tadi kan kita naik yang di keberangkatan terminal internasional tuh kan, naik tuh biasanya kalau menurunkan penumpang yang mau keluar
Indonesia itu pasti naiknya ke atas. Jadi kalau jemputnya itu biasanya itu pastinya di bawah. Jadi kita nunggunya di bawah biasanya. Nanti di Solaria juga ada yang beberapa duduk-duduk, cuma itu tamu-tamu lokal, tamu-tamu saudara kita sekarang jadi tamu. Saudara kita sekarang harus ditempatkan pada tempat yang istimewa. Itu sudah pasti teman-teman, karena tidak ada tamu asing yang masuk ke Bali. Kalau tidak diistimewakan, ntar dia ngambek, teman kita ngambek, tidak mau numpang sama kita, repot lagi. Haha, makanya harus diistimewakan saudara-saudara kita yang sekarang sudah jadi tamu, harus kita istimewakan biar sama-sama puas. Saudara kita puas, yang jadi sopir ataupun guide ataupun jadi leader dan lain sebagainya juga puas, bisa dapat penghasilan, karena kalau tanpa mereka kita tidak bakalan dapat apa-apa. Begitu teman-teman, saya kira. Jadi paling tidak ada hukum timbal balik, begitu. Layanin saudara-saudara kita dengan baik, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Bukan begitu teman-teman? Saya kira begitu. Itu sudah hukum alam. Nah, ini kita berada di jalur keluar dari Bandara Ngurah Rai, tapi saya tidak akan keluar dulu. Saya akan masuk ke mana ya? Ke Terminal Internasional. Saya akan masuk ke kedatangan internasional, teman-teman. Seperti apa di kedatangan internasional ini kita bisa lihat sebentar. Kalau tadi kita di keberangkatan itu suasananya tidak ada aktivitas alias sunyi senyap, tapi besar kemungkinan sama aja lah. Jadi kalau di keberangkatan tidak ada, di kedatangan dijamin juga tidak ada. Tapi untuk memastikan biar tidak ada kesan hoax dari video saya ini, mendingan saya bawa teman-teman ke kedatangan internasional. Nah, ini kita sudah memasuki area kedatangan. Ternyata beneran tidak ada aktivitas, teman-teman. Tidak ada aktivitas yang bisa dijadikan acuan bahwa di sini bahwasanya bandara untuk terminal internasional itu dibuka. Jadi ini menandakan memang benar bandara untuk jalur internasional itu masih ditutup. Nah, teman-teman bisa lihat tidak ada aktivitas, cuma ada yang tidur nyenyak itu. Tidak tahu itu mungkin transport online lagi tidur. Biasa kalau yang online situasi begini mah palingan tidur, teman-teman. Tapi kalau yang transport, sorry teman-teman, tadi keputus, salah pencet. Kalau transport lokal itu sibuk dia cari penumpang, teman-teman. Biasanya cari penumpang di internasional, sekarang nggak ada penumpang di internasional.
nongkrong di domestik. Nah tuh teman-teman bisa lihat tuh suasana di kedatangan sangat sepi, tidak ada orang berlalu lalang, tidak ada orang nongkrong, kecuali kendaraan tadi aja saya lihat nongkrong. Jadi tidak ada aktivitas. Nah, jadi saya menyimpulkan memang benar apa yang diberitakan di Facebook itu, bahwasanya untuk jalur internasional itu masih ditutup atau masih apa namanya, kalau nggak ditutup berarti dia masih mungkin masih dalam fase evaluasi, mungkin masih dievaluasi atau masih dipending, mengingat situasinya masih belum pulih secara mengglobal. Kalau kita dengar-dengar itu secara global itu memang situasinya belum pulih teman-teman. Jadi belum pulih, situasi pandemi ini belum pulih. Nah oleh sebab itu jalur-jalur yang di internasional itu, baik di kedatangan maupun di keberangkatan itu masih ditutup. Cuma yang di domestik ini saja sekarang pariwisata Bali yang lebih diandalkan, begitu teman-teman. Untuk yang internasional kemungkinan prosesnya akan lebih panjang lagi. Tidak tahu kapan akan mulai membaik dan kapan akan dibuka secara faktual, begitu saya tidak bisa memberi jawaban karena bukan bidang saya untuk memberi jawaban itu. Karena saya kan cuma ingin menginformasikan, oh ini suasananya begini, oh ini suasananya begini, begitu. Nah kalau di domestik ini sudah banyak nih yang pada datang tidak tahu itu. Nah lihat tuh, kalau yang taksi lokal tuh kan pada nongkrongnya di sini sekarang, karena yang diandalin itu adalah tamu-tamu domestik teman-teman. Nah kalau di domestik ini sudah banyak aktivitas. Nah ada juga bule teman-teman tuh, bule lewat. Kemungkinan mereka kalaupun itu yang datang apa namanya, kalaupun itu yang datang teman mereka dari luar negeri, besar kemungkinan mereka turun dulu di Jakarta, di Soekarno-Hatta mungkin kalau tidak salah. Nah setelah itu melanjutkan perjalanan dengan pesawat domestik mungkin, baru turun di Bali. Nah kemungkinan seperti begitu teman-teman. Kalau yang langsung dari luar negeri tujuan Bali itu dipastikan belum bisa. Berarti tanggal 1 Desember itu penerbangan jalur internasional itu memang masih ditutup teman-teman. Jadi masih ditutup, termasuk parkiran tadi aja sepi, tidak ada aktivitas yang berarti, begitu teman-teman. Jadi kalau di parkiran ini, di parkiran domestik ini penuh teman-teman, banyak kendaraan yang parkir.
sangat penuh begitu kalau di parkiran domestik. Kalau yang di internasional kosong, tidak ada. Saya lihat tadi kalau di parkiran gedung parkirnya teman-teman, tidak ada satupun kendaraan baik pribadi ataupun kendaraan pariwisata yang terparkir di sana di dalam gedung parkiran itu teman-teman. Nah, kalau beda dengan di domestik termasuk lumayan banyak kendaraan yang terparkir di sini. Jadi kalau kemarin kita tidak sempat masuk ke parkiran teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasuki gedung parkir teman-teman, biar kita tahu kondisi. Nah teman-teman bisa lihat ini di depan saya ini banyak kendaraan yang parkir ini. Mungkin kita tidak jadi masuk ke gedung teman-teman. Kita akan melintas di jalur penjemputan ini. Kita akan melintas di jalur penjemputan. Cuma melintas doang, tapi kita tidak menjemput siapa-siapa. Sambil kita melihat. Nah, aktivitas di domestik ini betul-betul padat. Kalau zaman sekarang ini sih bukan padat namanya teman-teman. Cuma kalau dikaitkan dengan situasi yang ada di saat ini termasuk jalur yang sudah padat begitu teman-teman. Aktivitasnya sudah padat. Yang jemput banyak, yang datang banyak. Tapi dibandingkan belum ada pandemi ini termasuk sepi teman-teman. Jadi ada penambahan aktivitas di kedatangan di penjemputan di Solaria ini. Banyak aktivitas teman-teman. Aktivitasnya ramai, sibuk. Kemungkinan ini banyakkan yang online nih teman-teman. Nah itu pada bawa HP itu kemungkinan yang online ini. Yang offline keteteran mungkin nih. Kasihan juga. Tapi saya tidak ikut campur itu urusan masing-masing karena kalau kita sadari bahwasanya semuanya itu adalah pilihan. Ketika orang memilih untuk ikut ini, ya itu terserah. Ikut itu ya itu terserah. Jadi itu sudah jadi pilihan masing-masing. Nah ini kemungkinan nih orang online nih. Itu dari penampilannya juga kita sudah bisa menangkap. Nah itu di dalam ada ada apa namanya? Ada pembatas, ada apa namanya? Lupa saya. Tidak usah dijelaskan. Nah, jadi para pemenang ini para online kayaknya zaman sekarang ini. Jadi kalau orang-orang yang transport lokal itu adalah kesalahan mereka yang tidak mau gabung ke online. Cuma kita kan tidak bisa menyalahkan mereka karena itu sebuah pilihan. Mereka yang memilih gitu teman-teman. Kalau bisa mereka gabung, jadi gampang untuk mendapatkan rezeki. Kalau tidak ya mau gimana. Itu sudah masing-masing sudah punya ranah, saya pikir begitu. Tidak bisa kita salahkan mereka juga karena sudah jadi pilihannya. Kalau saya di sini tidak cari penumpang online teman-teman, juga tidak cari penumpang offline, tapi saya ingin menginformasikan ke teman-teman bahwasanya
acuan 1 Desember itu tidak terbukti, alias uh, edarannya itu tidak valid. Kalaupun itu suratnya resmi, umpamanya itu resmi, kemungkinan oleh pemerintah itu masih dievaluasi, masih dipertimbangkan, masih dipelajari dan lain sebagainya, atau dibatalkan sekalian karena pandemi belum berakhir. Itu saya pikir. Jadi kita tidak usah saling salah menyalahkan, karena semua orang juga berharap bahwa situasi yang sedang terjadi saat ini di dunia, khususnya di Bali, segera berakhir. Semua juga menginginkan begitu. Tidak masyarakat, saya kira pemerintah juga menginginkan semuanya akan berganti, akan kembali normal. Nah, kalau dilihat di parkiran, saya sudah masuk di parkiran domestik nih. Ini banyak sekali kendaraan yang terparkir di sini, teman-teman. Hampir boleh dikatakan nih parkiran bawahnya boleh dikatakan penuh nih parkiran. Tuh, ada kendaraan di belakang. Termasuk ini parkirannya sudah penuh nih, teman-teman. Jadi yang sedang berdenyut saat ini di bandara itu cuma di domestik saja nih, teman-teman. Cuma domestik saja yang masih ada aktivitas yang padat nih. Bolehlah dibilang padat. Kalau saya bilang tidak padat, ntar faktanya banyak kendaraan terparkir di sini. Ketimbang di parkiran yang gedung parkir internasional itu sama sekali tidak ada aktivitas yang menunjukkan gejala bahwasanya jalur internasional itu dibuka. Jadi jalur penerbangan internasional itu memang tidak dibuka, belum dibuka. Ini kemana ya? Oh, sini dulu. Kita sampai kebingungan arah kemana. Apa yang saya yang salah ini? saking banyak ngomel nih, saya jadi bingung. Karena kita tujuannya nggak tahu. Aduh. Karena saya tidak butuh ke sini. Kita coba lihat di beneran nih jalan naik nih. Oh ya. Kita coba lihat di lantai 2, teman-teman. Kita akan melihat di lantai 2 apakah banyak ada kendaraan di gedung parkir lantai 2 terminal domestik. Apa banyak kendaraan? Kalau di lantai 2 kendaraan yang terparkir di sini sedikit, teman-teman. Lantai 3 dipastikan kosong. Nah, ini mana tanda panahnya? Jadi di sini tidak ada
aktivitas orang parkir kendaraan, karena lantai 1 saya sudah cukup menampung, begitu teman-teman. Jadi kita tidak akan jalan-jalan di bawah, kita akan lanjut balik ke Denpasar teman-teman. Saya kira cukup untuk cerita saya mengenai 1 Desember ini. Yang saya simpulkan bahwasanya rencana jalur internasional itu akan dibuka tidak jadi, alias dibatalkan. Kalau boleh dibilang dibatalkan, alias dibatalkan saja, atau dipending untuk sementara sampai situasi benar-benar pulih kembali, begitu saya kira. Jadi mohon teman-teman bersabar. Yang ingin bisa terbang langsung ke Bali, mohon untuk bersabar. Yang ingin tamunya datang, mohon untuk bersabar. Yang ingin penghasilannya ada tambahan, mohon bersabar. Cuma yang tidak bisa bersabar, saya kira kalau kita punya utang itu dah, aduh, susah sekali kita ngomong bersabar. Mungkin kalau kita tidak punya hutang baru bisa kita ngomong bersabar. Ya, kita ikhlas dan pasrah. Ikhlas dengan situasi saat ini, pasrah dengan hasil yang nanti mungkin tidak sesuai dengan harapan. Begitu saya pikir. Oke, saya akan keluar gedung parkiran ini teman-teman, karena saya pikir sudah tidak ada hal-hal yang hal-hal yang penting lagi untuk diceritakan. Saya kira sudah cukup cerita saya. Terkilir saya punya kabel. Saya kira cerita saya sudah cukup. Kita akan mengarah ke Denpasar. Jadi sekali lagi saya infokan bahwasanya jalur penerbangan internasional dan atau terminal kedatangan maupun keberangkatan internasional belum dibuka. Nah, itu aja kesimpulan saya. Entah kapan dibuka, itu saya harus menunggu lagi informasi dari sahabat-sahabat saya yang baik hati yang akan menginformasikan situasi berita-berita yang mereka dapat. Nah, nanti saya memproses untuk penyelesaian akhirnya, begitu teman-teman. Nah, ini saya sudah berada di pintu keluar, tinggal bayar dan kita cus menuju Denpasar, atau kita akan menuju Kuta, karena di sini tidak bakalan bisa dapat rezeki 6.000 ya. Yes. Ibu. Nah, ini untung saya ngantar penumpang ke sini ternyata bayar 6.000. Saya kira bayar 5.000, tapi tidak apa-apa. Ada hal yang memuaskan, saya bisa
mendapatkan video yang terbaru dari informasi rencana pembukaan jalur penerbangan internasional per tanggal 1 Desember yang ternyata batal alias atau ditangguhkan atau masih dalam tahap evaluasi atau dan lain sebagainya. Itu nanti ada ranahnya yang akan memperjelas, karena saya bukan seorang pejabat, bukan seorang pejabat pemerintah, bukan seorang pejabat pemerintah daerah, bukan siapa-siapa. Saya hanyalah kuli yang masih mengharapkan orang untuk membantu saya menonton video saya, dan tentunya membantu saya untuk mensubscribe dan bla 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 lainnya. Oke teman-teman YouTuber saya, khususnya pasti yang saya cintai, para subscriber saya yang masih setia dengan keberadaan saya, yang mungkin mendukung dari apa yang saya buat, tidak terkecuali dimanapun para subscriber saya berada. Saya sangat acungkan jempol karena masih berkenan untuk menjadi pelanggan setia saya. Itu yang nomor satu, itu yang saya banggakan dari kalian semua. Nah, juga tidak lepas para penikmat YouTube ataupun YouTuber yang lain. Saya berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Semoga apa yang kita alami, yang sudah berlangsung berbulan-bulan ini, cepat berakhir dan kita akan kembali pada situasi yang normal. Nah, itu adalah sebuah harapan, sebab yang menjadi penentu segalanya tentunya Sang Pencipta. Kita harus, bagi mereka yang beragama, itu pasti harus berpikirnya harus seperti itu. Oke, sampai di sini dulu cerita saya mengenai situasi bandara yang ternyata di lapangan memang belum dibuka untuk jalur internasionalnya, baik itu keberangkatan maupun kedatangan internasional. Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai Bali ternyata memang belum dibuka. Sekian dan terima kasih. Semoga video yang saya buat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye, cheerio teman-teman.